Selamat datang di Seputar Konten, berbagi tips untuk mempermudah kerjaan kamu. Halo, apa kabar teman-teman? Jadi kali ini saya mau coba sharing tutorial gimana caranya install ChatGPT di dalam Excel. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kehadiran ChatGPT ini sangat ngebantu banget buat pekerjaan kita, dan ChatGPT juga sekarang udah kita bisa manfaatin di Excel untuk bisa ngebantu pekerjaan kita jadi lebih mudah. Nah, cara menginstal ChatGPT di sini adalah nanti kita akan coba lakukan, tapi sebelum itu di sini saya udah menyiapkan contoh-contoh latihan soal yang nanti kita akan gunakan dengan ChatGPT. Di sini ada beberapa latihan dan di sini juga saya sudah menyiapkan prompt atau perintah. Karena pada dasarnya ChatGPT itu bisa bekerja atas instruksi yang kita berikan. Nah, instruksi ini memang harus spesifik mungkin agar ChatGPT bisa memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita mau, gitu ya. Jadi semakin spesifik instruksi yang kita berikan, semakin akurat juga hasilnya, gitu. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa instruksi ya untuk bisa mendapatkan beberapa case yang di sini saya sudah buat latihannya atau soalnya. Nah, langsung aja gimana caranya untuk install ChatGPT. Nah, untuk install ChatGPT, di sini sebenarnya saya udah coba install beberapa ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian ribbon kanan atas saya tuh udah ada beberapa ChatGPT yang udah saya install. Tapi so far, untuk ChatGPT yang ada di bagian kanan atas, nah ini sebenarnya belum bisa, hanya bisa digunain di Excel 365. Termasuk dengan yang ini nih, yang GPT for Excel. Dan yang kedua ini ada yang Showbot, formula bot ini sebenarnya juga bisa digunain di Excel, tapi ini berbayar ya, jadi kita cuma punya kapasitas sekian limit, setelah itu kita akan diarahkan berbayar. Jadi ini udah saya cobain semuanya, dan untuk di sesi tutorial kali ini saya mau coba kasih tahu teman-teman untuk mencoba ChatGPT yang kita bisa manfaatkan secara gratis di Excel, dan kita gampang untuk installnya, dan kita nggak perlu pakai kode API account ChatGPT kita, jadi kita hanya perlu login gitu ya. Kalau yang kanan ini, yang ChatGPT for Excel, kemudian GPT for Excel yang kedua yang ini, itu teman-teman harus mengkonekkan account API teman-teman ke dalam platform ini atau ke dalam AI ini. Nah, sementara yang kita akan coba adalah ChatGPT yang nggak perlu untuk terkoneksi dengan account API kita, gitu ya. Nah, caranya gimana? Langsung aja. Nah, di sini teman-teman perlu masuk ke bagian menu insert. Jadi ke bagian menu insert, kemudian di sini kita pilih yang get add-ins. Nah, get add-ins ini mungkin kalau di Google Sheet add-on ya. Nah, di sini add-ins. Nah, di sini teman-teman masuk ke bagian kolom search. Nah, di kolom search ini teman-teman aja cari. Sebenarnya kalau kita mau cari ChatGPT di sini banyak gitu ya. Banyak banget. Ya, kita udah dapet. Ini yang tadi saya pakai ya, GPT for Excel, GPT in Excel dan sebagainya. Namun beberapa ChatGPT ini harus connect dengan menggunakan account OpenAI, dan beberapa juga berbayar gitu. Dan ini sebenarnya gratis untuk yang ChatGPT for Excel ini, cuma memang ketika teman-teman nggak punya account Microsoft 365, dia belum bisa diakses. Ya, nanti mungkin saya akan coba tunjukin juga ya dengan menggunakan Microsoft 365. Nah, di sini kita akan pilih yang AI Edit Formula Editor. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya adalah teman-teman tinggal tambahin atau nge-add ya, atau install di sini dengan ngeklik tombol add di sini. Tombol add. Nah, nanti teman-teman udah tinggal kasih centang aja dan continue. Nah, nanti dia akan muncul. Jadi kalau teman-teman udah install, kemudian dia akan muncul secara tata letaknya, dia akan muncul di bagian ribbon atas ya. Di sini ada AI Edit Formula Editor. Ini kalau misalkan nggak muncul di sini, teman-teman bisa dengan format
terus juga account, more option. Nah, teman-teman bisa pilih di sini customize ribbon. Nah, nanti di sini cari aja dan teman-teman bisa centang. Ini udah saya centang. Atau biasanya dia langsung muncul di sini sih, gitu ya, di bagian atas, atau dia muncul di bagian sebelah ribbon sini. Ya, dan ini karena saya udah install, di sini dia akan juga muncul pop-up atau barnya ya di bagian kanan. Dan untuk mengakses GPT ini, maka teman-teman perlu untuk login. Nah, cara loginnya adalah kalian di sini nanti ada menu sign in. Ini karena saya udah sign in ya, jadi makanya tulisannya udah langsung nama account saya. Jadi teman-teman hanya perlu sign in ke sini dengan menggunakan bisa langsung pakai Google atau Gmail. Nah, nanti ketika teman-teman udah sign in dengan menggunakan email atau Google, maka kolom di sini akan aktif gitu ya. Kalau teman-teman belum login, maka ini bar di sini atau function fitur-fitur di sini belum akan aktif seperti ini. Gitu ya. Ini kolom submitnya juga nggak akan aktif. Jadi nanti teman-teman pilih sign in aja, terus nanti connect ke Google atau dengan Gmail teman-teman. Gitu ya. Jadi sebenarnya syaratnya atau cara masuknya, cara loginnya, cara daftarnya cuma itu aja. Jadi kita nggak perlu nge-set up OpenAI-nya. Nah, ini karena saya udah terkoneksi, jadi kita langsung coba aja ya. Nah, ini ada dua bagian, ada AI generator dan juga ada cell formula. Nah, cell formula ini sebenarnya untuk kita ngelihat formula aja sih di sini. Gitu. Jadi dia bisa ngebaca formulanya. Berapa? Kalau di sini ada formula ya. Ini contoh di sini ada formula. Nah, dia akan ngebaca formulanya. Ini fungsinya untuk ngebaca formula. Nah, kalau kita mau bikin rumus dengan menggunakan ChatGPT, kita pilih yang AI generator di sini. Dan kita tuliskan di bagian describe formula di sini. Nah, kita akan coba satu-satu ya. Kita akan coba dari yang termudah dulu deh. Jadi di sini saya udah nyiapin beberapa prompt-nya, instruksinya, dan di sini kita akan coba dulu dengan yang gabung teks ini karena udah ada. Saya coba hapus dulu. Oke. Nah, di sini kita akan coba gabungin ini ya. First name sama last name yang ada di sini. Nantinya jadi full name. Jadi misalkan ini Junaidi Alvarezi Bagus Santoso dengan menggunakan formula AI-nya. Sebenarnya kalau cara simpelnya kita bisa pakai Conca Cenate ya, tapi di sini kita akan coba pakai AI ya. Apakah sama atau enggak? Oke, nah di sini jadi caranya kalau kita lihat ini saya udah punya prompt-nya. Untuk ngelakuin caranya adalah dengan ngeklik kayak gini aja nih, menggabungkan data di B2 dan C2. Ini kita masukkan. Jadi kan ini posisinya ada di B2 ya, nama yang pertama, yang kedua ada di C2. Ya, kita mau dapetin rumusnya, kemudian kita tinggal klik submit aja. Nah, ini dia akan muncul seperti ini, Conca Cenate B2 C2. Nah, ini kita tinggal copy aja ke sini. Nah, jadi deh. Oke. Ini berarti kita kurang instruksinya ya. Ini karena namanya dempet jadinya. Jadi kita kasih dengan memberikan spasi di antara kedua data tersebut. Jadi kita kurang spesifik. Jadi kita enter lagi, submit lagi. Nah, ini udah dikasih, kita copy aja. Ini kita hapus. Sorry, salah saya ya. Harusnya ini yang dihapus. Nah, ini kita copy, kemudian kita masukin ke sini. Nah, jadi deh, kita tinggal drag ke bawah. Seperti ini ya, udah jadi. Oke, nah sekarang kita mau coba ke yang lebih susah lah ya, atau satu dulu deh, gampang lagi deh. Kita coba jalanin pakai 3 case di sini, kita hapus. Nah, di sini kita mau coba gunain rumus sum ya. Jadi sum di sini kita punya tabel kuantitas sama tabel harga.
Nah, maka biasanya kan kita akan buat tabel bantuannya di sini ya, dengan ngakalin satu persatu kayak gini, kemudian kita enter, tarik, drag. Nah, ini value ya. Nah, di sini baru kita cari harganya dengan ngesum kayak gini, gitu kan ya. Biasanya kan kita kayak gini. Nah, kita mau coba nih langsung pakai AI tanpa ngebuat ada tabel bantuan kayak gini. Nah, caranya adalah di sini kita udah siapin rumusnya juga. Kita ke menu prompt dan kita cari yang nih perkalian dari dua tabel ya. Kalikan data D24 karena kan ini posisinya ada di D4 sampai di 12 ya. Jadi kita masukin aja di sini. Terus kita submit. Nah, ini udah ketemu nih sum product gitu. Kemudian kita tinggal masukin aja ke sini. Ini kita hapus dulu rumusnya. Kita masukin. Nah, ketemu deh 646 gitu ya. Nah, oke, untuk kita mau coba yang terakhir. Nah, yang terakhir ini kita coba dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP. Kemudian kita coba nyalain dulu di sini editornya lagi. Oke, ini udah ada prompt-nya di sini. Kita tinggal buat aja. Nah, ini kita hapus. Oke. Nah, ini kita cari. Oke, ternyata ini ya, submit-nya nggak aktif. Tombol submit-nya. Kita coba cek dulu. Di sini ya. Oke, ya, saya mungkin ini agak lupa ngasih tahu teman-teman ya. Jadi di fitur gratis ini, karena memang ini kan bisa diakses gratis ya. Namun untuk akses gratisnya itu kita bisa pakai sampai 12 kali dengan rentang waktu 2 minggu gitu. Jadi kalau misalkan dalam 2 minggu itu udah kita pakai semua, maka si tombol tadi nggak akan bisa lagi gitu karena akses kita udah habis gitu. Nanti dia baru akan jalan lagi aksesnya setelah 2 minggu keduanya gitu. Jadi memang ini dihitung sejak per 2 minggu startnya gitu. Sebenarnya di sini saya udah ada 10 ya gitu. Harusnya masih ada 2 lagi. Cuma ini mungkin ada kuota harian juga kali ya. Nah, ini jadi mungkin kita belum bisa akses lagi. Tapi nggak apa-apa, kita coba pakai yang lain ya. Jadi saya mau nunjukin juga di ini yang buat ini juga sebenarnya sama sih prinsipnya, dia ada batas hariannya juga. Di sini kita coba aja deh dengan copy di sini. Kita masih bisa apa enggak ya? Oke, kemudian tadi kita ke VLOOKUP sheet-nya dan kita coba submit. Nah, ini dia keluar. Kita tinggal copy paste. Nah, langsung keluar deh. Jadi kalau kita ganti di sini 124, dia berubah 125, berubah 127, berubah gitu. Jadi sebenarnya ini kita bisa manfaatin ya dengan pakai AI, walaupun sebenarnya kita bisa langsung pakai, tapi dalam case-case tertentu kita bisa manfaatin AI ini kalau misalkan kita bingung gitu. Nah, sebenarnya di sini masih banyak case lainnya. Nanti mungkin ini saya update ya di kolom caption untuk teman-teman bisa belajar menggunakan AI di dalam Excel gitu ya. Oke, itu aja teman-teman untuk tutorial hari ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa follow untuk dapetin tips lainnya.